saya lihat dia masih semangat itu eh, sidang KIP tentang ijazah Gibran. Saya bingung kok tiba-tiba dalam hitungan jam berubah. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Itu bukan penelitian, itu politik. Oke. Kalau penelitian baik itu tentunya kalau dia mengikuti metode ilmiah, dia tidak akan sepadan itu hasilnya. Sahabat Kompas TV, pembahasan mengenai keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Terakhir, perdebatan kembali mengemuka setelah adanya pernyataan dari peneliti Rismon Sianipar yang pada akhirnya berkata bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli. Lalu sebenarnya seperti apa metode pembuktian dari keaslian sebuah dokumen resmi seperti ijazah? Dan apakah analisis dokumen dari salinan itu sudah cukup untuk menyimpulkan keasliannya atau harus melalui pemeriksaan dokumen asli? Lebih lengkap, saya akan membahas bersama dengan Bang Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik sekaligus yang juga pernah meneliti ijazah Jokowi. Bang Bona, kabar baik? Kabar baik Mbak Tessa, Kabar baik. luar biasa. Luar biasa. Ini kembali ada dinamikanya kembali muncul lagi nih ya, Bang Bonas. Iya, Karena terakhir kan kemarin kita cuma sedang menunggu sidang-sidang aja berlangsung. Kita mengikuti ada berbagai sidang, termasuk juga sidang CLS begitu. Nah, Bang Bona, kalau dari yang kita terakhir kita bahas soal statement dari Rismon ya, yang akhirnya berkata minta maaf. Lalu juga beliau juga mengatakan kalau ternyata ada kekeliruan dari penelitiannya dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini sebenarnya asli. Pandangan Bang Bona melihat video itu pertama kali seperti apa, Bang? saya bingung ya. Artinya saya takutnya dia justru mengulangi kelirian yang sama ya. Karena saya tahu sejak Maret dia meneliti, terus tiba-tiba buat buku penelitian selesai di sekitar ya dia dapat sampel April ya, ijazah dari foto dari Dian Sandi. Maret dia lihat skripsi, tiba-tiba ya sekitar bulan 7 kali ya bikin buku dan kesimpulannya menurut saya itu saja sudah cukup prematur. Cukup apa ya untuk penelitian yang begitu kompleks yang sudah menyinggung aspek hukum, aspek sosial, aspek ilmiah itu hanya selesai dalam tempo hitungan bulan, nggak nyampe 6 bulan. Tiba-tiba beliau dengan hebatnya lagi hanya gara-gara ada hitungan hari sejak CLS dia sidang CLS menyatakan itu palsu, tiba-tiba sekarang ya 2 minggu lah ya langsung buat penelitian baru yang nggak pada tahap biasanya kan tahap netral dulu ya. Oke, saya salah, saya hargai kan. Penelitian bisa salah, bisa. Ya monggo misalnya ada netral dulu, jangan tiba-tiba langsung wah langsung berbalik dari yang 11.000% pasti palsu menjadi 100% asli. Nah, seperti ini kan seharusnya ada tahap nol dulu, netral dulu, baru masuk ke tahap berikutnya, teliti ulang. Artinya, menurut saya beliau itu mengulangi hal yang sama, kecerobohan penelitian yang sama, hanya dengan alasan beliau katanya dengan melihat ijazah fisik, katakanlah hasil yang di Polda Metro saat rekonstruksi, yang kita tahu itu banyak pesertanya memberikan pendapat yang berbeda-beda, tiba-tiba beliau menyatakan itu cukup menjadi data penelitian dia dengan itu disimpulkan bahwa itu 100% palsu, yang 11.000% triliun persen itu dikatakan tidak benar. Gitu Mbak Tessa, itu mengagetkan saya. Seperti Nah, itu. Apalagi, ya, silahkan Bang. apalagi saya kan peneliti juga. Saya masuk jujur saja masuk di kuadran peneliti sama dengan mereka. Dan sebagai peneliti yang baik kan ada tentunya mengambil peneliti terdekat. Penelitian terdekat saya adalah mereka. Ketika penelitian mereka saya jadikan referensi dan tiba-tiba ternyata hasilnya dinyatakan tidak benar, saya terpaksa merubah hasil penelitian saya.
Bukan merombak penelitian saya, maksud saya merombak redaksi penelitian saya. Awalnya kan saya menyambungkan penelitian mereka kan. Nah, dengan sekarang saya jadi berpikir, jangan-jangan saya akan menjadi head to head dengan Bang Rismon terkait hasil penelitian. Tapi syukurlah, saya bersyukur. Kenapa? Selama ini kan saya beranggapan bahwa di kubu, kan ada dua kubu ini ya. Di kubu Pak Jokowi itu kan ada loyalis dan lawyer. Sekarang dengan adanya Bang Rismon ditambah kubunya jadi ada peneliti seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya dari klaim yang terakhir disebutkan sama Bang Rismon itu kan menyebutkan terkait dengan watermark dan juga emboss itu, Bang Bona sudah mendalami juga belum terkait dengan penelitian yang baru ini? Aku sudah, artinya gini, aku itu meneliti ini kan apa berdasarkan kebijakan backgroundnya kebijakan ilmu kebijakan publik. Aku teliti juga itu masalah emboss watermark ini. Sebenarnya itu tujuannya untuk pengamanan fisik, mengamankan fisik dokumennya bukan mengamankan fotokopi. Makanya ketika difotokopi bisa jadi itu tidak muncul. Kenapa? Fotokopi itu tidak bisa mendetek sampai ke muncul watermark sampai bisa emboss. Watermark itu misalnya itu mungkin bisa dilihat kalau di terawang, ya kan? Atau emboss itu bisa diraba. Nah, artinya ya kita harus pahami bahwa sampel fotokopi yang saya dapat 5 ini tidak terlihat memang watermark dan emboss. Dan saya pahami ini ada kelemahan dari fotokopi. Di Mhm. samping itu juga kita jangan lupa Tessa bahwa syarat PKPU tidak mendetailkan fotokopi bagaimana yang diinginkan. Makanya tidak mengikat pada ukuran kertas, tidak mengikat pada embos watermark harus kelihatan. Yang mengikat itu adalah fotokopi terlegalisir. Artinya cukup ada fotokopinya, ada terlegalisirnya, ada informasinya. Kan gitu kan? Itu saja. Oke, berarti termasuk dengan salinan yang Bang Bona sempat dapatkan juga dari KPU pada saat itu. Ya memang satu pun tak ada yang namanya emboss dan watermark kelihatan. Satu pun Mhm. ya. Dari Mhm. 5 itu balik, paling itu data sekunder yang walaupun belum teruji ya. Ya. Oke, nah lalu dari berarti kan ini juga berkaitan juga dengan apa yang dituliskan dalam Jokowi White Paper itu kan, Bang Bona. Nah, itu melihatnya seperti apa ini, Bang Bona? Kalau misalnya dari yang tertulis di Jokowi White Paper, lalu kemudian ada penelitian baru dari Bang Rismon ini, itu. Jadi gini Mbak Desa, awalnya saya harus terbuka di sini karena Mhm. penelitian saya sudah mulai selesai ya. Awalnya saya bingung nih pertama, kenapa ada peneliti eh, IT forensik terlibat? Padahal yang kita bicarakan adalah dokumen kata orang analog ya. Nah, seharusnya IT forensik itu terlibat pada saat dokumen di tahun 2019 Pilpres karena Pilpres itu sudah masuk sistem IT yang namanya Silon, sistem informasi calon. Nah, di sini seharusnya orang IT masuk meneliti karena gini, dulu sebelum 2019, Pak, Pak katakanlah calon presiden memfotokopi ijazahnya lalu dilegalisir dan diserahkan legalisirnya stempel basah ke KPU. Nah, 2019 kan nggak begitu lagi. Dia fotokopi, legalisir basah, di scan yang dikirim ke KPU. Seharusnya orang IT forensik itu masuk di sini di dokumen 2019. Nah, saya bingung awalnya saya pikir mereka hanya main di 2019, tapi ternyata mereka merambah kemana-mana. Nah, baru aku tahu ternyata yang diteliti mereka adalah hasil fotokopi yang bersebaran di dunia IT yaitu foto dari Dian Sandi gitu. Oke. Em, nah, ini menarik juga ya, Bang Bona, karena kan jadi mentah lagi nih istilahnya ya. Memang kalau penelitian kan memang ongoing posisinya begitu ya. Mungkin masih ada kesalahan dan juga pembaharuan lagi. Tapi Bang Bona melihatnya apakah ini benar-benar kembali ke titik nol dengan pada akhirnya dimentahkan lagi penelitiannya? Karena kan mereka sekarang dari awal satu kubu nih ya, Bang Bona. Dari awal satu kubu dan otomatis otomatis dengan statementnya Rismon ini dia mementahkan lagi dong penelitian dari mereka bersama ini begitu kan Bang Bona? Kalau saya bilang itu bukan penelitian, itu politik. Oke. Kalau penelitian baik itu tentunya kalau dia mengikuti metode ilmiah, dia tidak Mhm. akan sepakat itu hasilnya. Ini membongkar semua ulang penelitiannya. Seharusnya challenge terberat dia adalah pada saat menyusun metodologi. Saya justru Mbak, perhatikan, saya 6 bulan hanya mencari data, sampel.
6 bulan saya bersidang di KIP hanya mencari data. Membuat metodologi itu saya bisa 4 bulan loh. Menyusun metodologi. Begitu firm, saya kerjakan. Kalau ini saya lihat, ini penelitian odong-odong saya rasa. Maaf ya. Berarti dari awal udah ada kesalahan metodologinya ini, Bang Bona? Ya sudah pasti dong. Orang mereka juga tidak ada klasifikasi data. Seharusnya level data itu ada data primer, sekunder, ada pendukung, ada data sampah. Nah, data primer itu kalau dalam rezim peneliti itu adalah yang diperoleh dari salinan dari dokumen asli. Katakanlah ijazah Pak Jokowi. Habis data sekunder itu fotokopi dari asli. Data pendukung adalah ya mungkin saksi-saksi ya menceritakan bahwa dia sudah memberikan data sekunder memfotokopi. Nah, data sampah ini yang di ruang publik kita, yang di Facebook, di medsos itu yang menurut saya yang harus disaring. Nah, untuk penelitian baik itu seharusnya yang dua ini doang, primer dan sekunder. Apalagi ini penelitian ini tergolong kompleks. Kenapa? Penelitian ini menyentuh aspek hukum. Kalau salah meneliti ini bisa mencemarkan nama baik orang. Aspek sosial ini bisa menyangkut ke kita. Bisa membuat pertengkaran sesama kubu, pro dan kontra. Aspek ilmiah juga bisa kita juga bisa saling argumen-argumen. Kan seperti ini penelitian kompleks yang nggak boleh dijawab main-main. Yang tidak boleh tiba-tiba main ke perpustakaan ngelihat skripsi langsung bilang palsu. Tiba-tiba dapat fotokopi scan dari orang lain yang upload di medsos tiba-tiba bilang palsu. Ini nggak boleh seperti itu mestinya, Mbak. Oke, berarti ada perbedaan metodologi antara yang dilakukan oleh Bang Bona juga dengan Rismon pada saat ini juga, Bang? Kalau saya jujur, metodologi saya kan jelas berbeda pendekatan ilmunya. Pendekatan ilmuku adalah kebijakan publik, Bang Rismon itu pendekatannya IT forensik. Nah, artinya ini akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Tapi pastinya siapapun penelitinya pasti harus sama metodologi dalam pendekatan ilmiahnya. Tahap-tahap ilmiah itu harus dikerjakan. Termasuk tadi pertama itu adalah mengecek bias penelitian. Jangan sampai penelitian ini bias. Dia harus pakai SLR, dia harus cari literasi. Ya, ini harus dicek dia semua apa ada peneliti terdekat. Habis dia mencek bias penelitian SLR, ya dia harus uji data. Uji data ini yang penting. Di sini yang ketahuan kayak saya bilang, saya dapat dokumen sekunder meskipun itu resmi dari KPU. Saya berani bilang itu tidak teruji. Kenapa? Belum ada yang bisa menghubungkan. KPU tidak bisa membuktikan bahwa salinan yang dikasih ke saya itu pernah disandingkan dengan aslinya. Sehingga saya boleh bilang, bahkan saya bilang, saya sama sekali tidak tahu bagaimana KPU memberikan ke saya fotokopian ini. Apakah di fotokopi? Saya nggak dikasih tunjuk. Fotokopi dari mana? Saya hanya percaya KPU karena memang KPU lembaga. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kan sebenarnya ini semua yang dipegang oleh para peneliti ini ya, Bang. Ini termasuk dengan dari sumber sekunder dong ya, Bang Bona. Berarti sebenarnya semuanya juga belum bisa teruji. Tidak sekunder sama sekali. Mereka data boleh dibilang kalau nggak data omong-omong, data pendukung. Oke. Sekarang gini, ada nggak validasi dari Pak Jokowi bahwa benar itu yang saya yang menyuruh Dian Sandi memfoto ijazah saya? Ada nggak? Nggak ada. Masalah Pak Jokowi tidak menuntut Dian Sandi itu perkara lain, bukan berarti itu sah. Oke. Seperti itu. Berarti dari awal mulanya sumbernya ini pun menurut Bang Bona juga memang masih belum teruji, termasuk juga salinan yang dari KPU ini, Bang? Benar. Saya dengan berhati saya bilang bahwa data saya ini verifikasi tapi belum terklarifikasi, bahkan belum terautentikasi. Oke, berarti sebenarnya semua klaim yang sudah keluar dari sekarang, mulai dari RT yang sudah bilang kalau ini 99% palsu, sampai dengan klaim sepihak dari Rismon ini juga sebenarnya tidak bisa langsung dibenarkan begitu saja, Bang? Karena butuh ada penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan sumber primernya. Ya, itulah pentingnya metodologi ilmiah, Mbak. Artinya, kalau metodologi ilmiahnya tidak terpenuhi, maka secepat kilat bilang ini pasti palsu, secepat kilat juga bilang ini asli. Ya suka-suka, makanya ini jadi susah saya membedakan antara politisi dengan peneliti. Kalau saya hati-hati saya, walaupun saya udah capek-capek 6 bulan cari data, habisin biaya macam segala waktu, tapi saya juga tidak berani menyimpulkan. Kenapa? Ya, hierarki data saya ini pangkat ya tertinggi nomor 2 ya, setelah asli, primer dan sekunder kan.
Mhm. Seperti itu. Jadi Tapi ya, gimana, silakan Bang. Pak? Silakan Bang. Nah, jadi yang kalau misalnya saya dapat data sekunder, bisa juga ini menentukan asli atau palsu tergantung Mhm. kecanggihan si pemalsu. Oke. Misalnya kalau si pemalsu ini agak ceroboh meniru, ya dia meniru tanda tangan aja salah, ya ketahuan, ya kan? Terus dia salah tulis tanggal lahir, ya ketahuan. Atau foto mungkin, ya katakanlah sekarang agak-agak mirip ya, tapi saya pintar juga ini, ada kacamatanya, ada kumisnya, kan gitu kan? Sehingga orang yang sekarang tidak berkacamata, tidak berkumis. Saya juga nggak berani bilang ini palsu atau tidak, sama atau tidak sebelum kacamatanya dicopot atau kumisnya dihilangkan, ya kan? Seperti itu. Oke, lalu kalau misalnya kita tarik lagi dengan kesaksian Bang Bona ya sebagai ahli di sidang CLS yang itu pun juga disebut sebagai ahli yang meringankan begitu ya, Bang Bona dalam sidang CLS ini apa yang sebenarnya Anda soroti di situ dan apakah itu bertentangan dengan pernyataan Rismond ini sendiri? Kalau ada dua ya, saya di Polda Metro Jaya sebagai ahli yang meringankan. Kalau di CLS saya ahli kebijakan publik. Nah, kalau saya mungkin maksudnya Mbak Tessa, mungkin kedua-duanya ya. Tapi saya ceritakan dulu dari awalnya bahwa saya sebagai ahli yang meringankan, yaitu karena apa? Karena saya bilang tadi, sampel mereka itu awalnya saya bilang kan sampel mereka itu kalau nggak pendukung data sampah. Diteliti mereka ini punya Dian Sandi. Tapi syukurnya ternyata data ini sama persis informasinya dengan yang ada di KPU yang saya kumpulkan. Artinya penelitian mereka itu tervalidasi belakangan. Bisa aja memang mereka tiba untuk bergambling ya, gambling bahwa ini percaya nggak data ini, percaya atau nggak, tiba-tiba benar sama seperti itu. Nah, saya saksikan itu di Polda Metro Jaya bahwa saya bilang penelitian mereka ini sudah secara metodologi khususnya tentang data sampel itu sudah terpenuhi. Tinggal tapi saya tidak mau menilai apakah analisisnya benar, apakah kesimpulannya benar. Saya tidak sampai ke situ. Saya hanya meringankan bahwa awalnya kan mereka dibilang mereka meneliti sampel yang nggak jelas, kan gitu kan? Nah itu. Nah untuk sidang CLS sendiri, saya sebagai ahli kebijakan publik, Mbak. Artinya saya bilang sama ke hakim bahwa uh, ada tiga tahap sesuai dengan kebijakan publik yang saya tahu untuk menentukan asli atau tidak ijazah ini. Ya, pertama itu verifikasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Nah, verifikasi ini sifatnya checklist, ada tidak. Verifikasi ijazah. Habis itu masuk namanya klarifikasi. Klarifikasi ini kalau mencurigakan, kalau ada laporan masyarakat, nah dia cek ini ijazah ini ke UGM, cek ke aslinya, ya kan? Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Nah, level tertinggi itu adalah autentikasi. Ini diatur oleh Undang-Undang Kearsipan. Kalau diatur di situ bahwa KPU setelah 5 tahun dia harus menyerahkan arsip ini ke ANRI untuk level pusat, ke lembaga kearsipan daerah provinsi DKI dan dan lembaga kearsipan daerah Kota Surakarta untuk tingkat daerah. Setelah 5 tahun yang diberikan dan apa yang akan dilakukan ANRI? ANRI dan LKD harus segera melakukan proses autentikasi. Autentikasi ini adalah mengecek keaslian, keautentikan antara salinan ini dengan aslinya. Nah, kalau ternyata dikasih aslinya syukur, berarti kan otentik, bisa dicek. Nanti ada dari Perka Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman autentikasi. Level pertama yang mereka cek itu adalah autentikasinya adalah informasinya. Sama nggak informasi kedua ini semua antara asli dan fotokopi. Setelah mereka merasa yakin sudah aman, sudah sama, mereka masuk ke tahap berikutnya, cek fisik. Mereka cek usia kertas, usia tinta. Itu kan ada legalisir ya, dicek itu usia tintanya. Nah, dicek itu tinta karbonnya. Nah, mereka juga akan ngecek aslinya juga akan dicek, autentikasi juga aslinya nih.
benar-benar otentik nggak aslinya, termasuk usia tinta, ukuran kertas, usia kertas, eh, kimia kimia tinta, seperti itu akan dikerjakan. Inilah yang saya terangkan kepada hakim di CLS bahwa secara kebijakan publik ini adalah tools yang harus dipakai untuk memastikan asli atau tidak. Namun ada cara lain, yaitu kalau dia untuk ijazah bukan pejabat publik yang dipilih berdasarkan pemilu, itu bisa cukup dengan memakai undang-undang pendidikan tinggi, yang artinya pansus atau tidak itu cukup dengan menerima konfirmasi dari lembaga yang mengeluarkannya, yaitu universitasnya, ya. Atau kita pakai undang-undang KUHAP sama perdata sama pidana. Nah, inilah yang dikerjakan tim Roy sama tim-tim Bang Menteri kemarin. Mereka itu masuk ke ranah yang ini, makanya hukumannya adalah penjara. Pembuktiannya adalah di pengadilan perdata, di pengadilan negeri. Seperti itu yang saya terangkan, Mbak. Oke, berarti klaim dari Rismon yang terbaru pada saat ini pun menurut Bang Bona ini bukan bukan penelitian tapi juga aspek politis ini. Saya bilang, saya berani debat lah. Kalau Mhm. memang mereka memang merasa penelitian hebat, coba buat di jurnal. Saya yakin diri, saya gitu. Kenapa? Dari unsur pertama saja metodologi ilmiah sudah nggak benar datanya. Mhm. Saya aja nggak berani nih, walaupun saya dapat data dari KPU, saya tidak berani mensubmit ke jurnal Scopus ya, yang tertinggi. Kenapa? Mereka akan cek uji data dulu, di mana-mana uji data yang pertama. Seperti itu. Lain hal misalnya kalau nanti misalnya ada Pak Jokowi ngasih tunjuk foto ijazah dia dan Pak Dian Sandinya lagi memfoto ijazah dia, berarti sudah terbukti bahwa data itu benar. Seperti itu. Berarti harusnya pembuktiannya pada akhirnya ini nanti harus di mana, Bang Bona? Ya, tadi ada pertama bisa di forum ilmiah. Mhm. Forum ilmiah ini langkah-langkah yang kita kerjakan ya, kita panggil nanti peer review. Saya justru nanti akan membedah ini, saya akan panggil semua. Justru saya senang kalau dikritik. Mhm. Silakan saya dikritik. Artinya kalau memang ternyata nggak sempurna penelitian saya ulang. Saya Oke. perbaikin. Jangan nanti tiba-tiba karena sifatnya politis, jadi seakan-akan kita melecehkan forum ilmiah yang terhormat. Mhm. Forum ilmiah ini adalah forum pencari kebenaran tertinggi. Karena tidak berdasarkan keyakinan, tapi fakta. Nah, berikutnya adalah forum pengadilan. Nah, forum pengadilan kan selalu disebut bahwa hakim itu memutus berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan fakta ilmiah. Mhm. Makanya selalu hakim itu bisa beda pendapatnya. Karena memang bagi hakim tidak selalu 2 tambah 2 sama dengan 4. Mhm. Karena mereka menilai keyakinan. Mhm. Tapi kalau ilmiah kan tidak. Mhm. Sifatnya sudah ada metodologi ilmiah yang memastikan bahwa kaidah-kaidah ilmiah sudah berjalan. Gitu Mbak Tessa. Oke. Yang menarik juga Bang Bona, tadi kan Bang Bona juga mention kalau misalnya sumbernya ini belum teruji. Sumbernya yaitu dari foto Dian Sandi. Kita nggak tahu apakah memang itu Pak Jokowi yang memberikan langsung ijazahnya dan difoto oleh Dian Sandi lalu diunggah atau dari mana sumbernya begitu kan Bang Bona. Dan penelitian-penelitian ini pun muaranya mereka berbicara kalau misalnya ini berasal dari apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Berarti kalau sampai pada akhirnya ternyata sumber yang mereka teliti ini berbeda dengan aslinya. Berarti kita nggak bisa sebut itu sebagai sumber sekunder begitu ya Bang Bona. Itu berarti yang kena bisa Dian Sandi dong. Sekarang gini Mbak, kalau mereka meneliti fotokopi yang foto yang di-upload Dian Sandi, maka hasil terbaiknya apa Mbak? Bahwa yang foto itulah yang palsu, bukan aslinya. Artinya apa? Kalau foto itu palsu, Dian Sandinya yang kena. Mhm. Tinggal perkara nanti di pengadilan apa bisa dibuktikan Dian Sandi bahwa itu foto asli itu betul-betul dari ijazah asli. Sekarang kalau ternyata yang punya ijazah bilang tidak, selesai kan? Sandi yang jadi penyakitan, Dian Sandi yang jadi penyakitan. Seperti itu. Oke, kalau Bang Bona sendiri pribadi terakhir berkomunikasi dengan pihak RRT kapan Bang? Saya selalu komunikasi, kami ada grup Kak, ada Hmm. WA lah ya. Hmm. Kami itu kan sesama peneliti biasa saling berbeda pendapat, itu biasa. Oke. Karena kami peneliti. Setidaknya kami mengaku sebagai peneliti dan berdialektika itu biasa. Mhm. Saya tadi itu pendapat saya yang beda-beda ini saya sering sebut kok. Jadi tidak akan menjadi sakit hati ketika sesama peneliti saling berbeda pendapat. It's okay, itulah namanya peneliti. Bang Bona,
Waktu Rismon bilang dalam videonya ya, dia bilang kalau misalnya 1 sampai 2 bulan ini dia nggak bisa tidur begitu, karena berpikir dengan pertemuannya yang baru ini, Bang Bono udah sempat tahu belum sebelumnya, sebelum beliau membuat video itu? Sebenarnya saya udah apa dengar-dengar dari kawan-kawan dia sudah Hmm. mulai antisosial ya dengan kelompoknya, sudah mulai menarik diri. Saya udah dengar. Oke. Mhm. Ditambah lagi beliau bilang tidak bisa tidur. Berarti kalau dia tidak bisa tidur, pemikirannya tidak jernih dalam melakukan penelitian. Peneliti itu harus jernih, sehat walafiat itu. Makanya di pengajian itu selalu kan ditanya, Anda dalam keadaan sehat, ya kan? Mhm. Peneliti juga begitu, Mbak. Jangan keadaan sakit, kondisi tidak bisa tidur, tiba-tiba meneliti. Aduh, saya juga berantakan ini penelitian kalau begitu. Akal sehat juga pasti nggak ada lagi. Mhm. Gitu, Mbak. Kalau dari Mas Roy dan Dokter Tifa gimana Bang? Terakhir. Ya, kalau Mas Roy selalu membuat kajian-kajian ya di WWA, ya Mhm. saya hargain lah. Artinya Mhm. ya sedikit counter-counter biasa cu, ya kan. Tapi tetap kita dalam satu koridor peneliti itu biasa berbeda pendapat. Cuman yang tidak biasa itu ketika tiba-tiba penelitian yang 11.000 triliun persen Mhm. palsu menjadi 100% asli. Berarti kalau di total itu ruang lingkupnya Bang Rismon itu meneliti ada 11.100 triliun kan? Mhm. Persen kan? Seperti itu. Oke, berarti ini responnya terakhir kan, bahkan kalau Dokter Tifa responnya lebih mengulangi lagi begitu bagaimana pertama kali meneliti ini bersama dengan Rismon sendiri begitu Bang Bona. Kalau di grup itu juga responnya ke Bung Rismon ini seperti apa? Apakah Bung Rismon ini juga udah keluar dari grup atau gimana Bang? Saya kebetulan dengan Bu Tifa nggak ada Hmm. kontak satu grup. Saya Oke. dengan Rismon dan Roy dan Tentana dan lainnya. Ya Bang Rismon kayaknya udah nggak ada lagi di grup mana-mana pun. Oh, udah nggak ada di grup ya Bang ya? Udah WA-nya juga iya, WA-nya juga susah di apa? Nggak ada no respon lah Tapi Bang Bona seperti sempat itu. sempat berusaha untuk em, personal chat ke Bung Rismonnya ini. Iya, bahkan sebel kan dia ke Polda itu Rabu siang ya, Mhm. terus ke Solo Rabu sore. Ya, Rabu paginya kami ketemu. oke. Saat ketemu itu nggak ada dibahas gitu Bang? Nggak ada, justru saya lihat dia masih semangat itu. eh, Sidang KIP tentang ijazah Gibran. Saya bingung kok tiba-tiba dalam hitungan jam berubah. Hmm. Sidang Apa? perdana kami. Oke, Dia Bang dia Bona. penuntutnya. Hmm. Bang Bona ada sempat berpikir bersama dengan teman-teman kalau misalnya apakah ini ada hal-hal lain di baliknya? Kok bisa berubahnya secepat itu begitu ya misalnya? Ada desas-desus apa begitu Bang? Kalau konspirasi teori ya pasti ada saja. Aksi sama dengan reaksi ya. Mhm. Ya, ya mungkin terkait kasus beliau di Yamaguchi ya. Mhm. Dia kan dalam kondisi tekanan. Tapi kalau benar ngapain takut kan gitu kan? Mhm. Kalau saya lihat aja tuh. Sebelum saya masuk terjun ke ijazah ini, saya sudah tahu bakal dipertanyakan orang. Di medsos saya share aja ijazah saya. Kenapa? Mhm. Cek saja di Trisakti, cek saja di Universitas Sumatera Utara. Nggak ada masalah tuh saya. Kenapa? Memang penelitian seperti ini, yang kompleks ini, orang akan mempertanyakan semua. Ini kan sudah tadi seperti saya bilang, sudah ada aspek hukumnya, aspek politiknya, aspek ilmiahnya. Udah semua kemana-mana. Ini pasti orang akan merambat kemana-mana. Dan kita harus siap. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan juga kalau ini ada tekanan di balik dari adanya tudingan ijazah palsunya dari Rismon itu sendiri, Bang. Ya, saya juga sekarang saya balik aja. Mhm. Ya kan? Ya, apa yang dia perlakukan ke Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi menuntut dia juga harus begitu, mau nggak? Sesuai dengan tuntutannya, harus ditunjukkan ijazahnya, harus dituntut sana sini, kan nggak juga. Artinya gini, terlepas dari dia dulu ASN ya kan banyak juga grup-grupnya baik apa tim-timnya pembela Jokowi sama loyalisnya kan selalu memancing saya itu supaya memintakan dokumen Bang Rismon ke melalui sidang KIP PPID. Saya bilang bisa saja, saya bisa, kenapa tidak? Seperti itu karena sepanjang dia bernaung di badan publik bisa. Nah, takut saya ya
semua akan melakukan ini. Saya ini kan mempraktekkan keterbukaan informasi publik. Tanpa saya bilang pun jangan-jangan orang sudah melakukan ini. Saya yakin itu sudah ada yang bertanya ini ke UNRAN. Sudah ada yang bertanya ke Kementerian Pendidikan. Sudah ada yang bertanya ke Kementerian Keuangan dan ke Kementerian Luar Negeri sudah bertanya. Nah, itu hak publik, Mbak. Oke, terakhir Bang Bona, hasil penelitian soal ijazah dari Bang Bona sendiri, kapan kita bisa tahu hasilnya, Bang? Kalau saya sudah dapat datanya, sekarang saya jangan sampai menuduh saya mengkuatkan teori-teorinya. Saya kemarin, misalnya saya dalam hal materai 100, saya itu dua kali ke Perpustakaan Nasional mencari buku yang berlatar 1985. Oke. Nah, itulah mungkin yang terakhir ya. Kenapa? Karena saya dapat sampling yang 9 item disembunyikan, saya sudah selesai. Mungkin saya akan secepatnya ini publis, tapi karena ternyata penelitian Bang Rismon dia cabut, ya. Terpaksa saya rambak ini bab 1 sama beberapa yang terkait dengan isi mereka. Karena saya kan tidak mau, saya kan ada punya kode etik ya. Artinya saya menghargai peneliti sebelumnya. Mau salah benar itu saya harus hargai dan saya harus kutip. Karena dia sudah duluan ada. Seperti itu. Sabar sajalah Pak, kita tunggu ya. Saya juga kemarin sudah bersurat ke Pak Jokowi, bahkan via pos dan via Bang Ade ya, dan beberapa orang. Ya, sepertinya belum ada jawaban. Tapi saya kan artinya gini, saya sebenarnya ada kapasitas mewajibkan itu. Kalau beliau memang tidak berkenan memberikan buku saya adalah sebuah berbagai perspektif, ya mau nggak mau nanti perspektif dari kubu Profesor Suryo saya akan hilangkan juga supaya imbang, jangan sampai nanti kesannya saya ini kok berat-berat ke mereka kan gitu. Mohon ditunggulah ya Pak ya. Saya yakin ini akan sangat menarik karena ini tentang kebijakan publik. Ya. Seperti itu. Berarti ini masih ongoing ya? Masih ongoing terus ya Bang Bona ya? Sebenarnya sudah. Makanya ini saya bilang tadi, ini harus kita ketahui ya. Kalau kita itu peneliti disertasi itu butuh waktu bisa-bisa 1,5 tahun. Oke. 3 semester untuk meneliti. Oke. Iya. Nggak secepat kilat tiba-tiba palsu, tiba-tiba asli. Nggak seperti itu. Iya. Mengumpulkan data itu ya bisa penelaahannya, kajian yang saya butuh lebih lama karena saya takut, hati-hati, super hati-hati. Seperti itu Mbak Tessa. Betul, berarti memang masih akan terus diverifikasi mungkin nanti dengan sumber-sumbernya juga ya Bang Bona. Kita tunggu sama-sama, masyarakat ini juga masih terus memberikan atensi kemana ujungnya akhirnya dari kasus ini. Apakah juga nanti pada akhirnya Risma juga akan mendapatkan restoratif justice, ataupun mungkin nanti Roy dan Tifa juga akan menyusul dengan hasil-hasil penelitiannya yang baru lagi dari penelitian yang sebelumnya. Kita tunggu sama-sama. Terima kasih Bang Bonatua Silalahi. Salam sehat Bang. Terima kasih. Ya, salam sehat Mbak Tessa.